Miss harap selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan yang penuh berkat dan semakin baik lagi. Miss yakin di tahun baru ini kalian dengan semangat baru, dengan kehidupan yang lebih baru daripada kemarin, lebih semangat lagi daripada kemarin. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dan sebelum kita memulai aktivitas kita yang lainnya, yuk awali pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan, selalu mengingat atas kebaikan Tuhan. Kami bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Shalom anak-anak SMK Kesentaraan Bangsa, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kalian berada.
Jumpa lagi dengan Miss Tiwi pagi hari ini di Devotion Pagi ya. Kali ini Miss Tiwi akan membawakan firman Tuhan yang bertema, Miss Tiwi dapat tema nih dari Dari tim kerohanian berubah menjadi baru. Tapi Miss Tiwi akan mengambil judul khotbah Miss Tiwi pagi hari ini adalah bertekun dalam pengharapan. Sebelumnya Miss Tiwi ucapkan selamat Natal dan tahun baru ya buat kalian semuanya. Dan Miss Tiwi harap semua di rumah dimanapun kalian berada saat ini tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi tubuh kalian tetap fit, kemudian tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga protokol kesehatan lah. Ya, bertekun dalam pengharapan. Nah, tema ini judul ini Miss Tiwi ambil ini sungguh sangat menggelitik ya. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana semua kita harus mengalami yang namanya perubahan. Bahkan di dalam tema yang diambil dalam minggu ini adalah kita harus berubah menjadi baru. Berubah itu seperti apa sih, Miss? Kenapa sih kita ini butuh sesuatu yang berubah? Nah, dalam satu perubahan itu dibutuhkan apa? Kita akan bahas ya. Mesti ambil di dalam Roma 12 ayat 2 ya. Kita hafalkan ayat 2, ayat hafalan minggu kita hari ini adalah Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Wow. Ayatnya cukup bagus ya. Nah, sekarang kita akan kembali ke firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini mesti berjudul tentang bertekun dalam pengharapan. Ayat yang mesti ambil berasal dari Roma 12 ayat 12 yang berbunyi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Hari-hari ini mesti percaya sebagian dari kalian, bukan sebagian ya, semuanya bahkan merasakan apa yang kita alami ini, yang kita sering sebut pandemi COVID-19. Bukan malah mereda, ini malah semakin meningkat. Dan beritanya terdapat COVID-19 dengan varian yang baru yang katanya mudah sekali menular. Nah, apa yang kita rasakan saat ini? Ada yang orang tuanya di PHK, ada yang usahanya terpaksa harus tutup, harus bangkrut. Karena kalau berkaitan dengan ekspor impor kebetulan masih diperketat ya. Ada yang mungkin usaha jualan, mungkin daya beli masyarakat yang sekarang turun. Banyak hal yang kita alami. Banyak hal yang berubah. Ada yang masih tetap bekerja tapi gajinya dipotong ya. Tapi apa yang harus kita lakukan ini sekarang? Orang tuaku bergumulnya apa saja ya? Apa yang harus aku kerjakan untuk membantu orang tua? Oh, banyak sekali. Dengan kalian bersyukur, itu kalian sudah membantu orang tua kalian, mengetahui, kemudian kalian berusaha mengerti kondisi orang tua kalian. Atau sampai-sampai ada yang membantu ikut bekerja, ya mesti dengar-dengar beberapa dari kalian, ada yang mengisi WFH ini, PJJ ini ya. Kalau mesti WFH, kalau kalian pembelajaran jarak jauh ya, dengan mengisi dengan bekerja. Nah, mesti senang kalian mengisi dengan sesuatu hal yang baik, dengan bekerja, tidak nongkrong sana sini. Dengan begitu kalian dapat membantu perekonomian di keluarga kalian masing-masing. Bukan hal yang mudah, dan itu jadi pilihan kita, nak. Kita mau tetap mengeluh, atau kita menyalahkan orang lain atau keadaan yang ada, atau kita memilih untuk tetap mengucap syukur dengan keadaan kita saat ini, apapun itu, sekalipun kita dalam kekurangan dan kita tetap mengucap syukur. Miss, itu bukan hal yang mudah loh, Miss. Ya benar, mengucap syukur itu susah apabila kita dalam keadaan yang susah. Tapi itu perlu dilatih, itu perlu pelatihan. Kalau kita tidak bisa bersyukur, mesti biasanya akan tarik nafas pelan-pelan. Gitu ya. Kemudian saya flashback ke belakang, kemudian saya mulai, masih banyak orang yang lebih kekurangan daripada saya. Dengan begitu, saya langsung dapat mengucap syukur, mesti mengucap syukur, terima kasih Tuhan.
Saya masih bisa merasakan udara yang bebas, tanpa menggunakan ventilator, tanpa saya harus membeli tabung oksigen. Saya masih bisa menikmati udaramu, itu sudah cukup. Ya, saya masih bisa jalan kaki, saya masih bisa kemana-mana, saya masih bisa makan mungkin, atau menikmati hal-hal yang saya sukai. Walaupun dalam kondisi yang terbatas, tidak bisa pergi kemana-mana, tidak bisa piknik sembarangan ya anak-anak. Nah, kalian ketahui di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan bahwa kita harus bersukacita dalam pengharapan. Pengharapannya itu kepada siapa? Tentu saja pengharapannya harus kepada Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan itu tidak akan menghabiskan energi kalian banyak. Oh tidak. Kalian hanya dengan apa? Berdoa. Kalian tetap berdoa, kalian tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kalian. Nah, syaratnya apa nih? Supaya kita tetap dapat bertekun dalam pengharapan. Dalam Roma 12 ayat 12 itu meminta setiap kita untuk bersabar. Nah, bersabar nih. Anak-anak seusia kalian ini susah banget untuk diajak bersabar ya toh. Maunya saatnya harus dilakukan saat itu juga. Aku pengen handphone baru, nggak urusan orang tua aku punya duit atau enggak. Dapat duit dari mana nggak urusan. Pokoknya aku pengennya handphone yang baru. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa kita harus bersabar. Sabarlah dalam kesesakan. Ketika kita bersabar dalam kesesakan, kita bertekun dalam doa. Doaku tidak dijawab-jawab loh, Miss. Tuhan tuh tidak dengerin aku, enggak. Tuhan mendengarkan permintaan kalian. Tuhan mendengarkan keluhan kalian. Tapi Tuhan punya waktu. Ya, Tuhan punya waktunya sendiri. Yang Tuhan kerjakan untuk hidup kalian. Buat kalian mungkin merasa, tidak baik ya. Tapi Tuhan punya waktu yang jauh lebih baik. Dia merancangkan hidup kita sedemikian rupa dan satu hal dia tidak pernah salah. Ya, Mesti suka banget ayat ini karena di sini dikatakan bahwa kita harus bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam berdoa. Berdoa anak-anak, berdoa itu susah loh. Ya, kita kadang berdoa, bentuknya berdoa, tapi pikiran kemana-mana. Benar? Nah, oleh karena itu, setiap kita di tahun yang baru ini, yuk kita sama-sama berubah, kita sama-sama menjadi manusia yang baru. Setiap tahun, Miss, berarti aku harus berubah. Iya. Apa yang negatif, yang buruk, yang sudah kita kerjakan di tahun sebelumnya, atau sikap-sikap kita, yang mungkin dapat kita perbaiki, kita perbaharui, ya diperbaiki. Ya. Kalau kita kurang sabar, kita masih susah untuk bersabar, kita masih suka ngedumel ya. Yuk kita perbaiki bareng-bareng, kalian perbaiki masing-masing diri kalian pribadi, lepas pribadi, dimanapun kalian berada saat ini, belajar ya, belajar untuk bersabar. Sabar itu mengandung banyak arti dan luas maknanya ya, karena dengan bersabar itu kita dilatih mengontrol emosi kita, itu pasti ya, dilatih untuk mengontrol keinginan kita, itu juga pasti ya. Yuk kita belajar lebih lagi belajar bersabar, belajar bahwa kasih anugerah Tuhan itu kita rasakan dalam hidup kita. Apapun saat ini yang kalian hadapi, masa sulit dan kesesakan, percaya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan. Biar pesan Tuhan hari ini Tuhan dapat sampai ke telinga anak-anak-Mu, menjadi rema buat setiap hidup mereka. Berikan anugerah-Mu turun atas hidup mereka. Pembelajaran pada hari ini Engkau sendiri yang memimpin mereka. Beri roh hikmat, pengetahuan, dan pewahyuan turun dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin.